Afrika Selatan dikabarkan tengah mengalami kenaikan kasus COVID-19 di saat yang sama varian baru Omikron yang terdeteksi awal di negara itu saat ini tengah menjadi sorotan dunia. Sejumlah negara bahkan menutup pintu internasional dari Afrika Selatan dan negara-negara sekitar untuk menghindari transmisi kasus COVID-19 varian Omikron. Bagaimana sebetulnya situasi pandemi di sana saat ini? Kebijakan apa yang diambil oleh pemerintah Afrika Selatan guna menekan angka penyebaran? Saya akan tanyakan ke Pak Salman Al-Farisi, Duta Besar Republik Indonesia untuk Afrika Selatan. Pak Dubes, selamat malam di Indonesia. Apa kabar, Pak? Selamat malam Indonesia. Alhamdulillah baik. Selamat malam Mas Reinhardt. Baik. Terima kasih atas kesempatan ini. Baik, terima kasih juga Pak Salman sudah meluangkan waktu, Pak, karena kita mau membahas seperti apa kemudian penanganan pandemi di Afrika Selatan bersamaan dengan adanya muncul varian baru Omikron yang saat ini tengah menjadi perbincangan dan juga sorotan dunia. Gambarannya Pak Dubes, saat ini bagaimana penanganan COVID-19 di Afrika Selatan berkaitan dengan adanya temuan varian Omikron ini? Ya, pertama tentu saja kita harus mengucapkan terima kasih kepada para peneliti dari Afrika Selatan yang pada tanggal 23 November 2021 menemukan indikasi varian baru ini dan kemudian dilaporkan kepada WHO dan oleh WHO diumumkan sebagai salah satu virus yang concerning of the virus of concern. Ini saya kira menjadi hal yang sangat baik bagi kita sehingga kehati-hatian menjadi salah satu agenda di seluruh dunia saat ini. Memang munculnya Omikron ini bersamaan dengan meningkatnya jumlah kasus baru di Afrika Selatan. Kalau minggu-minggu sebelumnya jumlah kasus baru itu hanya 500 sampai 600 kasus per hari. 2 hari yang lalu sudah mencapai puncak 2.858. Jadi memang sangat besar, sangat signifikan. Hanya saja apakah semuanya itu oleh Omikron atau tidak, tentu saja kita masih menunggu bagaimana penelitian yang sedang dilakukan oleh para peneliti di Afrika Selatan. Tentu saja dalam 1 atau 2 minggu ke depan kita akan tahu persis sejauh mana sebaran Omikron ini yang sesungguhnya. Oke, baik. Pak Salman, angka kasusnya naik dan juga ada temuan varian baru Omikron meskipun masih diteliti ini seberapa besar efeknya. Tapi paling tidak, apa yang kemudian diambil oleh pemerintah Afrika Selatan untuk bisa menekan angka penyebaran? Apakah ada kebijakan tertentu atau mungkin pengetatan? Ya, pengetatan so far belum, tapi tentu saja sekarang ini masih menerapkan kebijakan level 1 seperti halnya telah diumumkan oleh Presiden Afrika Selatan pada hari Minggu yang lalu bahwa level 1 itu adalah level yang paling ringan sebetulnya dalam emergency action yang dilakukan oleh pemerintah Afrika Selatan. Tentu saja yang akan dilakukan dan terus dilakukan oleh pemerintah Afrika Selatan adalah vaksinasi. Ini penting sekali bagi mereka karena memang beberapa waktu yang lalu sempat agak terhambat, tapi sekarang sudah mulai bergulir dengan sangat baik. Bahkan pernah mencapai puncak 280 dosis per hari. Dari biasanya hanya sekitar 100.000 dosis per hari. Nah, ini yang memang menjadi tugas utama yang dilakukan oleh pemerintah saat ini. Oke, bicara soal vaksin di sana, Pak Salman, ini menarik karena kemudian yang juga menjadi dugaan munculnya varian baru ini adalah karena angka vaksin di sana yang juga masih terbilang rendah. Kabarnya baru 40%-an yang sudah divaksin di sana. Bagaimana sebetulnya evaluasi dari pemerintah di sana, Pak Salman, mengenai vaksinasi ini, mengenai angka vaksin yang masih cukup rendah dan juga tadi Anda katakan ada sempat terhambat ya. Ini terhambatnya karena apa, Pak Salman? Betul. Jadi memang ya biasa pada awal terjadi pandemi ini memang terjadi perdebatan politik yang cukup panjang sehingga juga menjadikan keputusan untuk mengambil vaksin apa yang akan diterapkan di Afrika Selatan menjadi sangat terhambat. Antara sektor kesehatan dengan para politisi
ketika itu belum terjadi satu pemahaman yang serupa. Lalu juga karena memang diplomasi vaksin itu juga tidak secepat seperti negara-negara yang lain, sehingga supply vaksin juga sempat terhambat. Bahkan beberapa vaksin dianggap tidak sesuai dengan kondisi setempat sehingga tidak digunakan di Afrika Selatan. Saat ini vaksinasi di Afrika Selatan sudah mencapai sekitar 27 juta jiwa, setidak-tidaknya sebagian masih vaksinasi dalam konteks satu dosis, tapi sekitar 35% dari orang dewasa sekarang sudah menerima vaksin. Dan ini juga satu perkembangan yang cukup menarik, saya kira mereka cukup getol untuk bisa melakukan vaksinasi selengkap mungkin. Nah, tidak seperti di Indonesia, untuk usia 12 tahun ke bawah di Afrika Selatan belum diterapkan, sehingga memang ini juga masih dalam proses penelitian lebih lanjut. Oke. Ada hambatan politik artinya begitu ya Pak Dubes. Jadi sekarang kemudian apa vaksin yang digunakan? Di awal, ya. Ya, oke. Jadi sekarang apa vaksin yang kemudian digunakan, Pak? Ini memang terjadi. Sekarang awal yang digunakan lebih banyak Pfizer, Johnson & Johnson, bahkan Johnson & Johnson sekarang juga sudah, Afrika Selatan juga sudah memproduksi induk Johnson & Johnson. Oke, Pfizer dan Johnson & Johnson. Ketika ada varian baru ditemukan Omikron, seberapa besar ini memacu pemerintah Afrika Selatan untuk melakukan vaksinasi lebih besar lagi, untuk meyakinkan masyarakat lagi? Apakah kemudian juga ada penolakan, Pak, dari masyarakat untuk divaksin? Mungkin juga sama seperti di beberapa negara termasuk Indonesia. Sangat besar keinginan pemerintah untuk itu, bahkan di beberapa sektor vaksinasi sudah menjadi wajib, jadi tidak lagi voluntary tapi menjadi wajib. Seperti di universitas, sekarang ini vaksinasi sudah menjadi wajib di beberapa universitas, sehingga mahasiswa dan tenaga pengajar harus melakukan vaksinasi. Lalu juga tenaga kesehatan sekarang bahkan sudah mulai booster, dan beberapa tenaga pendidik juga sudah mulai didorong untuk melakukan booster. Nah, mengenai penentangan terhadap vaksinasi tentu saja ada, dan bahkan ada salah satu partai politik yang memang sangat getol tidak ingin vaksinasi ini berlanjut begitu masif di Afrika Selatan. Jadi seperti dengan negara-negara lain, ada pihak-pihak yang memang menentang adanya vaksinasi. Oke. Tapi menarik juga ya Pak Dubes bahwa ternyata ada kekuatan politik yang menjadi penghambat untuk melakukan vaksinasi. Seberapa besar ini dampak dari kekuatan politik yang menghambat vaksinasi ini, Pak? So far tidak terlalu berdampak ya, artinya ternyata kalau setelah Omikron ini diumumkan, kemarin saya jalan ke beberapa tempat fasilitas kesehatan, banyak antrian orang untuk vaksinasi, cukup banyak, dan sekarang orang bisa go show gitu, datang terus vaksinasi di beberapa apotek maupun lembaga-lembaga kesehatan yang ada di sini. Jadi cukup banyak orang mulai kesadarannya tumbuh untuk melakukan vaksinasi. Oke, Pak Salman, saat ini kan dunia tengah menyoroti varian Omikron. Sesungguhnya respon pemerintah Afrika Selatan terhadap temuan varian ini seperti apa sih, Pak? Karena kan di dunia ini beragam. Ada yang kemudian menutup pintu masuk dari Afrika Selatan ataupun negara-negara di sekitarnya. Ada yang kemudian juga berupaya mengantisipasi sedemikian rupa karena ditakutkan ini lebih cepat menular bahkan dibanding dengan varian Delta Plus. Di sana sebetulnya bagaimana merespon varian Omikron ini? Tentu saja kehati-hatian dilakukan oleh pemerintah Afrika Selatan dan mendorong adanya satu task force untuk lebih mendalami penelitian terhadap Omikron ini dan pengaruhnya, dampaknya terhadap penularan lebih lanjut. Beberapa peneliti juga menyatakan bahwa Omikron memang memiliki
tingkat penularan yang sangat tinggi, lebih tinggi dari varian-varian sebelumnya, tapi sebetulnya tidak terlalu membahayakan. Artinya bukan virus yang sangat mematikan, terutama bagi mereka yang sudah melakukan vaksinasi. Oleh karena itu disarankan rekomendasi dari para peneliti itu adalah vaksinasi harus secepatnya diperluas. Mereka kan sebetulnya akhir tahun ini mengharapkan sudah bisa tercapai herd immunity sekitar 70% dari penduduknya mendapat vaksin. Tapi dengan kondisi yang sekarang yang masih belum mencapai 50%, tampaknya ini juga merupakan usaha keras yang harus dilakukan oleh pemerintah Afrika Selatan. Dan untuk sikap negara Afrika Selatan sendiri terhadap berbagai pembatasan yang dilakukan oleh berbagai negara, memang mereka sangat merasa terpukul dan merasa bahwa ini suatu tindakan yang tidak adil, yang seharusnya justru menghargai pemerintah Afrika Selatan yang sudah para penelitinya sudah menemukan varian ini untuk menjadi perhatian bagi seluruh dunia, bukan malah dihukum dengan berbagai pembatasan yang dilakukan oleh berbagai perusahaan dan penerbangan terutama dan berbagai negara. Ini yang menjadi concern oleh pemerintah Afrika Selatan. Baik, terkesan kemudian menjadi dikucilkan begitu ya Pak Dubes ketika ada terdeteksi varian Omikron ini. Melihat respon dari berbagai negara yang tadi Bapak juga sebut sangat terpukul begitu pemerintah di Afrika Selatan, ada upaya diplomasi atau komunikasi yang dibangun oleh Presiden atau pemerintah di sana untuk kepada sejumlah negara untuk bisa kemudian tidak serta-merta langsung melakukan penutupan pintu masuk dari Afrika Selatan? Tentu saja hal itu dilakukan oleh pemerintah Afrika Selatan karena tidak yang tertutup bukan cuma negara Afrika Selatan, tapi negara-negara Afrika bagian selatan. Oleh karena itu mereka juga mencoba untuk melakukan berbagai upaya agar hal ini disikapi lebih adil dengan lebih mengutamakan upaya untuk penanggulangannya daripada upaya-upaya yang justru membatasi ruang gerak bagi negara-negara yang sekarang ini mengalami mendapati virus ini untuk menyelesaikan persoalannya. Jadi memang kerjasama menjadi sangat penting. Bahkan juga beberapa pernyataan, ada pernyataan dari WHO sendiri juga sedikit menyayangkan mengenai sikap ekstra hati-hati yang dilakukan oleh beberapa negara. Baik, Pak Salman, kembali bicara soal penanganan pandemi oleh pemerintah Afrika Selatan. Karena tampaknya tadi yang saya tangkap dari apa yang tadi Bapak sampaikan, pengetatannya bisa dikatakan mungkin tidak begitu ekstrim ya, tidak ada lockdown juga atau penguncian wilayah. Apa pertimbangannya Pak dari pemerintah Afrika Selatan memberlakukan pengetatan yang kemudian tidak begitu ekstrim di tengah adanya kasus yang tengah meninggi atau meningkat, dan juga temuan varian Omikron yang masih dalam penelitian apakah ini bisa kemudian lebih menyebar atau tidak? Apa pertimbangannya, Pak? Ya, salah satu yang menjadi pertimbangan pemerintah Afrika Selatan tentu saja penelitian awal terhadap Omikron ini sebetulnya kan tidak sangat membahayakan, sehingga memang penyebarannya begitu luas tapi begitu cepat tapi tidak terlalu membahayakan, sehingga pengendalian terhadap wabah ini diharapkan lebih mudah dilakukan. Tapi yang jauh lebih penting dalam konteks pensikapan terhadap masalah ini tentu saja tekanan ekonomi yang begitu serius dihadapi oleh pemerintah Afrika Selatan. Pertumbuhan ekonominya sekarang ini hanya 1,2%, hanya meningkat 0,2% dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Pengangguran sudah mencapai 37%. Jadi ini saya kira menjadi tekanan sosial ekonomi yang sangat luar biasa bagi pemerintah Afrika Selatan. Jadi ini saya kira juga hal yang harus diatasi oleh pemerintah Afrika Selatan. Oleh karena itu satu kebijakan yang seimbang sangat diperlukan oleh pemerintah Afrika Selatan.
Oke. Nah, ini yang saya kira penting untuk kita ketahui bersama. Pemerintah Afrika Selatan berusaha tetap memprioritaskan kesehatan, at the same time juga mencoba untuk recover dari tekanan ekonomi yang begitu mendalam. Oke, baik, menarik Pak Salman. Terakhir Pak, di tengah kasus yang meningkat di sana dan juga ada varian Omikron, bagaimana dengan WNI kita Pak di sana kondisinya dan seperti apa? Apakah kemudian juga ada data WNI kita terpapar COVID-19 saat ini atau bagaimana? Alhamdulillah memang pada bulan Juli, Juni waktu itu memang ada beberapa warga negara Indonesia yang terpapar dan alhamdulillah sudah tertangani dengan baik. Mereka juga kita bantu hal-hal yang selama mereka melakukan karantina karena pembatasan gerak mereka, kita juga melakukan bantuan logistik dan obat-obatan yang kita perlukan. Untuk varian baru ini alhamdulillah sampai hari ini tidak ada laporan mengenai keterpaparan dari warga negara Indonesia. Kita berharap mudah-mudahan semuanya sehat dan tentu saja kita selalu menghimbau agar mereka juga selalu mentaati protokol kesehatan yang berlaku di negara ini, dan kita juga menyediakan hotline apabila ada hal-hal yang ingin menimpa mereka, segeralah lapor kepada KBRI sehingga KBRI bisa melakukan langkah-langkah bantuan sebaik yang bisa kita lakukan. Baik, mudah-mudahan WNI di sana semuanya sehat juga. Pak Salman, Bapak juga demikian. Terima kasih banyak Pak Duta Amin. Besar sudah berbagi perspektif dan juga menyampaikan kepada kami bagaimana situasi di Afrika Selatan saat ini. Sehat selalu Pak Salman dan terima kasih sekali lagi sudah meluangkan waktu. Selamat malam. Salam sehat Pak. Selamat malam Mas, selamat malam Pak Reinhardt. Ya.